Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Pertemuan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Balqis. Dalam sejarah Islam, Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan anak dari Nabi Daud alaihi salam. Usai Nabi Daud alaihi salam meninggal, Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikannya, mewarisi tahta dan menjadikannya sebagai raja untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sebagai orang yang cakap dan memiliki kemampuan berpikir yang baik, terutama dalam mengambil keputusan. Allah berfirman dalam Quran Surat Sad ayat 30 yang artinya, "Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan besar tiada tara yang pernah ada di dunia untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Dari kisahnya, Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan raja dari segala makhluk. Bukan hanya manusia, dia merajai binatang dan makhluk gaib, seperti jin dan setan. Dia juga bisa berbicara kepada binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 82 yang artinya, "Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami yang memelihara mereka itu." Dikisahkan, usai Nabi Sulaiman alaihi salam membangun Baitul Maqdis dan menunaikan haji, ia melakukan perjalanan ke Yaman. Saat tiba di sana, ia memanggil burung hudhud untuk mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus. Ketika burung hudhud muncul di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam, salah satu dari mereka berkata bahwa telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Saba yang dikuasai oleh seorang ratu bernama Balqis. "Saat aku melakukan pengintaian, aku menemukan sesuatu yang harus Tuan tahu. Aku melihat kerajaan yang megah dan dikuasai oleh seorang ratu yang sedang duduk di atas tahta bertabur permata berkilauan," kata burung hudhud. "Di sana aku juga melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan, pencipta seluruh semesta, yang telah memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak menyembah kepadanya, melainkan matahari." Lanjutnya, mendengar perkataan burung hudhud, Nabi Sulaiman alaihi salam meminta pertolongan untuk memberikan sebuah surat kepada ratu istana tersebut. Lalu Ratu Balqis menerima surat tersebut. Ia pun membaca isi surat yang entah dari siapa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri. Singkat cerita, Ratu Balqis mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang ia pikir Nabi Sulaiman alaihi salam akan menerimanya. Namun, ternyata Nabi Sulaiman alaihi salam menolak hadiah yang diberikan. Ingin maksud membuat Ratu Balqis datang dan berserah diri untuk menghentikan penyembahan matahari, tapi jelas saja kalau beliau tidak memaksa siapapun untuk masuk Islam. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam mengambil keputusan untuk menundukkan kerajaan Saba yang berada di bawah kekuasaan Ratu Balqis. Menerima penolakan dari Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balqis memikirkan cara terbaik untuk menyelamatkan kerajaannya, yaitu dengan menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengetahui kalau Ratu Balqis akan datang, Nabi Sulaiman pun berkeinginan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib. Maka Nabi Sulaiman bertanya kepada para jin, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya sebelum ia datang berserah diri. Lalu Ifrit yang merupakan jin yang cerdik menjawab, "Aku sanggup membawa tahta itu sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu."
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 41 yang artinya, "Ia, Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balkis mengenal atau tidak mengenalnya lagi." Seketika singgasana Ratu Balkis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum kedatangan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan para jinnya untuk mengubah sedikit bentuk dan warna tahta milik Ratu Balkis. Hingga datanglah Ratu Balkis menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia tampak kagum dengan kemewahan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun, ada sedikit kecurigaan dari semua tahta yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihi salam. Seraya bertanya dalam hati, bagaimana mungkin tahta ini mirip dengan apa yang kumiliki? Ratu Balkis pun tampak heran. Kenapa tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam? Padahal ia yakin sekali bahwa tahta-tahta tersebut masih berada di istananya sebelum mengunjungi Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 42 yang artinya, "Maka ketika dia Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balkis menjawab, seakan-akan itulah dia, dan dia Balkis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Ratu Balkis dibawa ke dalam sebuah ruangan. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih. Ratu Balkis menyingkap pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam yang besar. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya, "Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini." "Oh Tuhanku," kata Ratu Balkis sembari menyadari kelemahan dirinya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Hingga akhirnya Ratu Balkis berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku telah lama tersesat berpaling daripadamu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzolimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam," kata Ratu Balkis. Begitulah kisah pertemuan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Balkis yang merupakan seorang wanita yang memiliki harta benda berlimpah dan menyembah matahari. Lalu ia pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala usai diperlihatkan kekuasaannya yang sangat luar biasa. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.